Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang pengorbanan. Dalam buku saya yang berjudul Evolusi Cinta, saya menulis bahwa cinta akan berevolusi menjadi korban. Karena cinta itu pada dasarnya memberikan, memberi diri. Dan ketika mencintai, semua mau diberikan. Dan akhirnya ketika pemberiannya begitu total, maka itu menjadi korban. Dan itulah yang terjadi. Semakin kita mencintai, semakin ikhlas kita berkorban. Demikian halnya juga dengan rumah tangga dan keluarga. Awalnya dengan cinta yang mendalam, jatuh cinta yang memberi kenangan begitu indah. Tetapi kemudian lama-lama berubah menjadi komitmen. Dan komitmen itulah pengorbanan. Setia, mengasihi, menerima apa adanya. Itulah pengorbanan sebagai wujud cinta. Karena itu seorang ibu bisa sangat mengorbankan diri untuk anaknya, berjaga malam-malam ketika anaknya sakit, sungguh-sungguh menginvestasikan emosinya ketika mendidik anak-anak yang bandel supaya menjadi baik. Semua adalah komitmen yang merupakan bentuk dari pengorbanan. Demikian juga relasi mereka dengan suami istri. Lama-lama sesudah bertahun-tahun, ya euforia cinta yang mereka alami dulu seperti jatuh cinta berubah menjadi komitmen dan korban. Dan itu wajar karena memang cinta berevolusi menjadi korban. Tetapi ada pengorbanan yang justru menunjukkan kemurnian cinta atau unconditional love, yaitu pengorbanan yang tidak semestinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seharusnya kita tidak mesti berkorban, tidak wajib berkorban, tetapi kita berkorban. Kalau misalnya mendampingi suami yang mulai cerewet, kemudian gampang emosi, atau mendampingi suami yang kemudian sakit dan membutuhkan perawatan sepenuhnya, seorang istri berkorban itu wajar. Orang akan mengatakan ya wajar lah itu suaminya. Juga berkorban kalau berkorban untuk anak-anaknya. Mengalahkan kepentingan egoisnya sendiri dan kemudian melakukan segalanya untuk anaknya. Orang lain akan mengatakan wajar, itu anaknya. Tetapi pengorbanan yang sejati adalah pengorbanan yang tidak semestinya. Dia bukan siapa-siapa, dia orang miskin dan kita memberikan segala-galanya. Itu pengorbanan yang tidak semestinya. Dia sebetulnya adiknya. Dia bisa bertanggung jawab sendiri, tetapi ini mengorbankan segala-galanya untuk adiknya. Itulah pengorbanan yang sebenarnya. Yang tidak semestinya, tapi itu justru yang mengungkapkan betapa pengorbanan itu mengalir dari cinta yang tanpa syarat. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hal itu loh. Apa lebihnya kamu? Tuhan Yesus bersabda, kalau kamu baik dengan orang yang baik kepadamu, orang berdosa juga begitu. Apa lebihnya kamu? Kalau kamu berbuat baik, berkorban bagi keluargamu, seorang jahat juga begitu. Tetapi kalau kamu mencintai orang yang membenci kamu, itu dia, baru cinta yang sebenarnya. Dan Tuhan Yesus sendiri juga sebetulnya memberi contoh. Tuhan itu tidak harus berkorban untuk ciptaannya. Ciptaan manusia itu tidak apa-apa, ciptakan lagi saja yang lain yang lebih bagus, yang hatinya tidak bengkok, yang bisa setia. Tuhan bisa. Dia tidak harus menjadi manusia dan kemudian dia mengorbankan hidupnya, menderita dan wafat di kayu salib. Tidak harus. Tidak semestinya Tuhan berkorban untuk ciptaannya. Tetapi justru itu, ketika kita berkorban tidak semestinya, itulah pengorbanan yang sejati. Itulah pengorbanan yang mengalir dari unconditional love. Pengorbanan yang seharusnya tidak berkorban. Tetapi ada pengorbanan yang lebih tinggi lagi tingkatannya,
yaitu berkorban dengan ikhlas, disalahpahami, tidak mencintai orang yang kita cintai. Nah, itu adalah pengorbanan yang paling tinggi, tingkat yang paling tinggi. Contohnya gini, kalau seorang bapak atau seorang ibu mendidik anaknya, sampai kemudian keras dalam arti wajar, supaya anaknya mengerti. Tetapi anaknya kemudian marah, membanting pintu, dan mengatakan, "Papa tidak mencintai saya." Dan papanya tetap teguh untuk tetap mendidiknya, meskipun disalahpahami bahwa dia dianggap tidak mencintai anaknya. Tetapi di dalam hati dia berdoa, mudah-mudahan nanti sesudah besar dia mengerti betapa saya sangat mencintainya. Dengan resiko, anaknya tidak mengerti juga. Tetapi itulah pengorbanan yang tingkatannya paling tinggi. Dan itu terjadi ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. "Ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tidak ada yang mustahil bagimu." Dan di dalam hati Yesus mungkin dia mengatakan, "Aku ingat engkau mengatakan kepadaku pada waktu aku dibaptis, inilah putra kesayanganku, kepadanyalah aku berkenan. Bapa, sekarang aku meminta kepadamu, tidak ada yang mustahil bagimu dan aku adalah putra kesayanganmu. Kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku." Dan bapaknya berpaling menangis. Dia mengambil resiko, Yesus menganggap bapaknya tidak mencintainya. Katanya, "Aku adalah putra kesayanganmu. Katanya engkau mencintaiku. Tetapi mengapa engkau membiarkan salib ini tidak diambil daripadaku? Mengapa engkau membiarkan penderitaan ini tetap menimpa? Cawan ini tetap harus kuminum. Bapa macam apa itu?" Untung Tuhan Yesus tidak mengambil jalan itu. Dia tetap percaya dan tidak salah paham terhadap cinta Bapaknya. Dan kemudian Bapaknya tetap mengambil jalan itu. Karena kalau dia tidak mengambil jalan itu, Yesus tidak menjadi penyelamat. Allah bukan Immanuel. Dan bisa jadi manusia tidak selamat kalau Yesusnya tidak taat memikul salib dan menyerahkan nyawa bagi tebusan, untuk tebusan kita semua. Tetapi Bapa mengambil jalan, mengambil resiko untuk disalahpahami bahwa dia tidak mencintai anaknya. Dan itulah pengorbanan yang paling besar. Karena itu kita juga harus berani ketika kita membantu orang, berkorban untuk orang, dan orang itu justru tidak bertumbuh, malah tidak bertanggung jawab, dan kemudian makin buruk, kita harus berani mengatakan, "Stop, saya ikhlas disalahpahami, dianggap tidak mencintaimu, tidak apa-apa." Dengan menangis sambil tetap membantu, terus membantu tetapi tanpa diketahui. Dengan tujuan supaya dia bertumbuh, biarlah dia menganggap saya tidak mencintainya, tapi dia kemudian tumbuh dalam tanggung jawab. Dan itulah yang ditempuh oleh Bapa ketika membiarkan Yesus memikul salibnya di Golgota. Karena itu kalau ada kesempatan berkorban, jangan dihindari. Peluk korban itu sebagai bentuk cinta yang paling tinggi. Terutama ketika kita harus menempuh jalan disalahpahami, dianggap tidak mencintai orang yang sungguh kita cintai demi kebaikannya. Pengorbanan adalah wujud cinta. Semakin besar cinta kita, semakin ikhlas kita berkorban. Dan Tuhan sudah lebih dulu mengambil jalan korban itu. Karena itu Tuhan menganjurkan, meminta malahan kepada kita. Barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, berkorban, dan mengikuti aku. Itulah panggilan kita, panggilan semua antara kita semua manusia. Karena hidup kita hanya berarti ketika kita persembahkan untuk orang lain. Ketika kita persembahkan untuk Tuhan. Hidup yang tidak berarti adalah hidup yang egois, yang untuk dirinya sendiri. Dan tidak pernah membahagiakan. Maka ketika kita harus berkorban, peluk korban itu dengan ikhlas dan bersyukurlah. Kita mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pribadi. Kita menjadi mirip seperti Tuhan yang sudah berkorban untuk kita semua.
Tuhan memberkati.